67, 67, 67. Selamat malam teman-teman. Saya Hansario. Selamat datang kembali ke video saya kali ini. Saya ingin menceritakan terkait dengan pencerahan yang baru saja saya dapatkan teman-teman. Saat saya baru beranjak pulang dari kantor saya, di mana saya sedang mengitari jalan ke gang kosan saya, di mana gang kosan saya itu terhimpit oleh dua tembok dengan batu-batu kerikil yang keras, sangatlah suram, sangatlah suram. Tapi kosan ini sangatlah nyaman, alhamdulillahnya. Saya tiba-tiba teringat sesuatu. 67, 67. Saya suka meme itu teman-teman. Nggak ada artinya, tapi kayak, kenapa menarik ya. Dan hal yang paling saya sukai lagi adalah bagaimana partisipasi di antara penggiat-penggiat 67 tersebut. Mereka sangat antusias dalam berpartisipasi terhadap tren sosial tersebut. Padahal secara nyata tidak ada artinya teman-teman, tidak ada esensi dari kata 67 itu. 67 adalah itu, 67 adalah 67, oleh karena itu dialah lucu. Aneh, tidak ada rumus yang bisa menyederhanakan maksud dari 67 tersebut. Tapi ketika saya sedang memikirkan soal meme tersebut, saya tiba-tiba teringat oleh seorang cendekia yang hebat, seorang insan yang mumpuni, yang gahar, yaitu Jalaluddin Rumi. Saya berpikir, Jalaluddin Rumi kira-kira kalau misalnya tinggal di zaman sekarang, akankah beliau suka dengan TikTok? Jadi, mengapa saya teringat oleh beliau teman-teman, Jalaluddin Rumi? Karena beliau orang yang keren, teman-teman, asli. Ini orang keren banget, bro, asli. Ini orang keren banget. Jadi, sekarang tentang beliau. Beliau lahir di abad ke-13, di tahun 1207, di Balkh, Balkh, yang itu dulunya itu ya daerah sekitar Persia gitu lah teman-teman lah. Tapi sekarang dia udah masuk daerah Afghanistan lah kalau di modernnya zaman sekarang itu ya. Dan juga beliau hidup dan berkembang di Konya, yaitu bagian di Turki lah. Jadi beliau adalah seorang ulama. Kenapa beliau ini beda dari ulama yang lain? Karena beliau juga lah seorang pujangga, seorang penyair, dan seorang sufi, teman-teman. Sufi itu bisa dikata lah ya, dikonotasikan sebagai ahli dalam ilmu tasawuf. Kalau nggak salah secara etimologi sufi itu artinya sehelai kain kalau nggak salah. Karena mereka berkomitmen untuk hidup dalam keadaan yang asetik. Kalau nggak salah itu ya bahasanya asetik ya. Tapi ya ini ya mereka ingin hidup dengan sederhana teman-teman. Dan apa itu tasawuf? Intinya itu cabang ilmu dalam Islam yang berfokus pada penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs. Jadi pembinaan akhlak mulia dan juga pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu dimensi batinnya. Ya. Jadi mana ya simpelnya ya? Tasawuf itu ini intinya tuh intinya tuh tasawuf itu adalah untuk mengenal Tuhan, teman-teman. Saya nggak lewat logika atau aturan. Tapi lewat pengalaman batin ya. Yoi, lewat pengalaman batin ya. Dan sebagai seorang penyair, biasanya Rumi menuangkan pemikiran-pemikiran beliau dan hasil-hasil kontemplasi beliau dalam bentuk sajak-sajak puisi yang sangat romantis. Satu kitab yang paling terkenal dari beliau itu adalah, kalau nggak salah, kitab Al-Matsnawi Al-Maknawi. Saya sendiri belum sempat membaca kitab tersebut, namun tampaknya saya memerlukan untuk membaca kitab tersebut karena beliau ini memiliki pandangan yang sangat jauh di antara orang-orang lain, teman-teman. Dan di dalam tulisan-tulisannya itu sangatlah indah. Beliau mempertanyakan mengenai ego, kehilangan, cinta, dan kerinduan. Dimensi-dimensi yang sangat esensial dan selama kita berpengalaman hidup di dunia ini. Jadi apa yang dicoba dimengerti oleh beliau adalah bagaimana cara manusia berpikir dan mengolah perasaannya, teman-teman. Maka dari itu tulisan beliau sangatlah indah. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, ini kata Ali bin Abi Thalib ya kalau nggak salah ya. Tapi beliau kalau nggak salah ngomong lidah orang bodoh itu ada di depan hatinya, sedangkan lidah orang pintar itu ada di belakang hatinya. Dan beliau adalah orang yang sangat pintar menurut saya, teman-teman. Dan hasil-hasil puisi beliau juga dikenal di masyarakat barat.
Dia diacungkan sebagai salah satu penyair paling terkenal kalau nggak salah di Amerika Serikat ya, kalau saya nggak salah ya. Tapi apa hubungannya sama TikTok ya teman-teman ya? Kira-kira kenapa nih orang ada relevansi gitu terhadap sosial media ya teman-teman ya? Intinya tuh satu, TikTok tuh lucu teman-teman kalau dipikir-pikir. Isinya tuh isinya tuh distribusi dari semacam produk lagi produk ekspresi dari setiap manusia yang ada di dunia gitu. Mulai itu dari hal-hal lucu bagaikan meme yang tiada arti, 67, tung 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 sahur, atau reels Brazilian Fong Brazil itu yang Elades, Elasop, no 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 no. No. Ya saya dianggap sama teman-teman saya sebagai gen alpha dari kantor saya teman-teman, walaupun saya nggak ingat umur ya, tapi ya intinya gitu. Dan juga kadang-kadang cerita-cerita tulus gitu yang membuat kita menangis bagaikan seorang ayah yang memperjuangkan hidup anaknya dengan mengayuh sepeda 12 kilometer. Dan pokoknya TikTok itu sangatlah menarik teman-teman. Itu adalah ruang lingkup ekspresi manusia secara pendek, dan saking pendeknya itu tapi gara-gara pendeknya itu memberikan kesan yang sangat dalam teman-teman, jujur ya. TikTok mengubah hidup saya sih. Kenapa saya ngomongin soal TikTok? Karena saya baru main TikTok sebetulnya. Saya sebelum-sebelumnya anti TikTok. Ya, saya baru main TikTok dan saya merasakan adiksinya TikTok. Dan saya ngerasa kayak, wow, seluruh pendapat, pengalaman, emosi yang ada dalam pengalaman manusia ini dikumpulkan dalam satu aplikasi yang indah ini. Dimana setiap ketukan, bukan ketukan apa bahasanya, setiap setiap lap, ya setiap swipe, saya kebingungan mencari bahasa Indonesia ya teman-teman. Kurang kosakata saya. Setiap lap, setiap tarikan dari setiap postingan itu memberikan pengalaman yang baru teman-teman. Mau itu saya bisa ketawa, bisa nangis, dan bisa merasakan banyak hal dari terkait dengan TikTok. Tapi mengapa menurut saya Jalin Rum ini ada kaitannya dengan TikTok? Karena menurut saya beliau akan menyukai TikTok. Dulu ada suatu kata-katanya dari beliau yang sangat terkenal, yaitu adalah dulu kenyataan adalah bagaikan cermin. Namun suatu waktu cermin tersebut terjatuh dan masing-masing dari kita memegang penggalan dari cermin tersebut. Nah, itu sangat indah nggak sih teman-teman? Kalau dipikir-pikir, apa yang dianggap nyata, apa yang dianggap benar itu pada awal itu satu teman-teman. Namun dia terjatuh dan masing-masingnya terbagi kepada kita. Kita memegang persis kenyataan tersebut. Namun oleh karena kenyataan tersebut cermin, kita memandang kenyataan tersebut bagaimana bagaimana diri kita tercerminkan dalam hal tersebut. Jadi sangatlah indah di mana kenyataan itu adalah objektif dan subjektif di satu hal yang sama dan yang lain. Jadi kayak kalau kita ambil hubungan dengan TikTok adalah semua pengalaman yang diciptakan oleh penciptanya dan pendistribusi dari konten tersebut adalah subjektif. Namun ada hal-hal universal yang bisa kita rasakan dan bisa kita pahami di sana. Maka dari itu saya merasa aplikasi ini merupakan satu aplikasi yang sangat penting ya, dalam peradaban manusia. Kita mendistribusikan budaya dan kita mendistribusikan pengalaman emosional kita teman-teman. Dan menurut saya ini indah aja gitu, kayak partisipasi seluruh 8 miliar manusia kepada perkembangan budaya dan emosional. Sangat indah, sangat indah. Mungkin lebay ya, tapi kayak ini pandangan dan pencerahan yang saya ambil aja sih teman-teman ya. Dan ya Rumi saya rasa bakal suka karena dia pastinya akan merasakan cinta. Yang satu hal yang sering beliau tekankan itu adalah cinta ya, teman-teman sih. Beliau akan merasakan cinta, akan merasakan kesedihan, beliau akan merasakan apa tuh namanya, tertantang oleh mungkin pemikiran-pemikiran yang baru. Karena enaknya TikTok juga adalah dia tidak ada, ini asumsi saya, dia membebaskan orang-orang untuk memberikan konten dan pemikiran apapun itu ya. Dan dulu beliau pernah juga ngomong kalau nggak salah begini, juallah kepintaranmu dan belilah kebingungan. Itu artinya Anda jangan, ini setidaknya ini penafsiran saya teman-teman ya. Anda jangan merasa pintar dengan apa yang Anda ketahui. Justru Anda jual kepintaran Anda untuk meraih kebingungan baru. Maka itu menurut saya Rumi akan sangat mencintai TikTok. Dimana beliau akan merasa bingung melihat dance
TikTok itu yang aneh-aneh dan meme-meme absurd kayak tung 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 sahur itu teman-teman. Sangatlah aneh, sangatlah aneh. Dan menurut saya natural kenapa kita sebagai seorang manusia menyukai TikTok teman-teman sebagai sebuah eh, platform atau apa ya bahasa Indonesianya ya, sebagai sebuah alat untuk kita melihat dan mengekspresikan diri kita sendiri ya teman-teman ya. Karena eh Rumi pernah ngomong gini teman-teman, jangan menganggap dirimu seolah-olah kecil karena engkau adalah alam semesta yang bergerak dengan ekstatik. Jadi kayak manusia itu kompleks teman-teman, secara intelligence, secara kepintaran dan secara emosionalitas dan apalagi secara spiritualitas kita ya teman-teman ya. Banyak hal yang masih belum kita mengerti dan oleh karena itu saya ngerasa TikTok itu adalah suatu usaha di mana manusia-manusia di bumi ini bercoba untuk memahami satu sama lain. Mengapa begitu? Saya coba ambil berdasarkan kalimatnya Rumi lagi, di mana beliau berkata adalah apa yang kau cari mencari kamu. Dan apakah relevansinya di sini teman-teman? Relevansinya di sini adalah bagaimana setiap kali kita scroll itu kita kan merasakan banyak emosional kan, banyak banyak emosi yang kita rasakan lah setiap kali kita scroll dan beragam emosionalnya itu. Tapi kadang ada satu pengalaman yang unik yang saya rasakan ya teman-teman ya, dan saya anggap teman-teman juga merasakannya di mana saat Anda scroll, mendengarkan pendapat seseorang atau melihat pengalaman seseorang, Anda merasakan, oh ternyata ada ya yang sama sama gua. Dan di sisi-sisi kayak gitu teman-teman, di waktu-waktu malam, jam 2 malam, di mana Anda menemukan postingan seperti itu, yang pada awalnya Anda merasakan kesendirian, Anda merasakan, oh ternyata ada yang merasakan pengalaman yang sama sama gua, dan tetap melanjutkan jalannya. Jadi itu sih ya yang saya anggap sebagai keindahan teman-teman. Ini adalah pertukaran pengalaman, emosi, dan nalar manusia. Maka dari itu, saya sangat merekomendasi teman-teman untuk pertama main TikTok, tapi jangan kelamaan. Nah, bagus juga. Dan bosen juga lama-kelamaan sebenarnya. Karena Anda terlalu banyak mengkonsumsi terlalu banyak informasi yang beragam, teman-teman. Dan kedua, membaca Rumi karena beliau sangat indah. Dan yang ketiga, ekspresikan diri Anda teman-teman. Karena saya ingin melihat Anda bagaimana orangnya. Saya percaya manusia yang baik adalah manusia yang mengekspresikan dirinya dengan baik teman-teman. Jadi ya itu sih yang mau saya omongin malam ini ya. Agak lucu sih malam ini. Dan terima kasih ya kalau misalnya teman-teman mendengar sampai akhir ya. Kalaupun nggak sampai akhir, kalaupun cuma 1 detik, terima kasih juga teman-teman. Saya sangat menghargainya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum. Oh iya, oh iya.